You are the cherry on top, the apple of my eye. You have me at hello, and I'll never say goodbye. You're a diamond in the rough, a needle in the hay, the moon in my night, the sun in my day. And I don't know why I got so lucky. The crackle and pop, the icing on the cake, the smile on my face. You're the fish in the sea, the knees on the bees, the flame in my fire, stars in my sky. And I don't know why I got so lucky. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
كتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kenikmatan kita pada pagi hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah, yaitu Ibu Dr. Alimni MPD, yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk berdiskusi dengan materi pembelajaran aktif sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Baiklah, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tisna Oktaviansyah dengan nomor NIM 1811210123 dari kelompok 1 untuk menjadi moderator dari kelompok 10. Baiklah, sebelumnya kita juga perkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu ada Miftahul Raif, Momi Sulistia, Reski Indah Widya Astuti, dan Heru Siswanto. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indah Widya Astuti dengan NIM 1811210113. Di sini saya sebagai kelompok 10 akan membahas makalah tentang pembelajaran aktif SKI di madrasah. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama dan poin kedua. Poin pertama yaitu pengertian sejarah kebudayaan Islam dan pengertian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam adalah peristiwa di masa lalu atau peristiwa di masa lampau yang di dalamnya berisikan tentang sejarah peradaban dan tumbuh kembangnya kebudayaan Islam di masa lalu. Sedangkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah suatu ilmu yang membahas tentang segala aspek yang berhubungan dengan kebudayaan Islam di masa lalu. Nah, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini merupakan salah satu mata pelajaran yang aktif yang diajarkan di madrasah, baik MI, MTS maupun MA. Kedua yaitu karakteristik sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, sejarah terkait di masa lampau. Di masa lampau terjadi peristiwa dan di setiap peristiwa hanya terjadi sekali. Yang kedua yaitu materi pokok yang diajarkan berdasarkan sumber-sumber yang konkret dan akurat. Karena di dalam mengkaji sejarah kebudayaan Islam, kita dituntut untuk lebih cermat dan kritis. Tidak boleh mengarang cerita tidak berdasarkan sumber yang konkret. Yang ketiga yaitu sejarah bersifat kronologis. Artinya,
Sejarah satu dengan yang lainnya harus berkaitan dan berurutan. Yang keempat yaitu sejarah mengandung sebab dan akibat. Di dalam merangkai fakta peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya dibutuhkan prinsip sebab dan akibat, di mana peristiwa satu menjadi akibat peristiwa yang lainnya, dan peristiwa yang lainnya menjadi sebab peristiwa berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, di sini saya Mirtaul Raif yang akan melanjutkan pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang tujuan pembelajaran SKI dan fungsi pembelajaran SKI. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengetahui ya, bahwa apa sih tujuan dari pembelajaran SKI dan fungsinya itu untuk apa? Itu perlu kita ketahui. Yang mana tujuan pembelajaran SKI itu sangat penting dimiliki oleh peserta didik khususnya, yaitu peserta didik itu dapat memahami unsur-unsur yang terkandung dalam materi sejarah ya. Contohnya saja sejarah kenabian ya. Seorang peserta didik itu ya harus mengetahui unsur-unsur supaya bisa dijadikan acuan atau bisa dijadikan landasan sebagai pembelajaran masa lalu yang mana dapat peserta didik itu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran SKI selanjutnya yaitu sebagai contoh teladan, suri tauladan lah ya. Seorang peserta didik itu harus mencontoh sikap-sikap suri tauladan yang baik, seperti saja zaman-zaman kenabian, zaman kerasulan, sahabat-sahabat, itu menjadikan peserta didik itu termotivasi sebagai contoh teladan yang baik. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu sebagai studi sejarah yang dapat membangkitkan iman tentunya, mensucikan moral dan membangkitkan patriotisme. Seperti yang saya bilang tadi bahwa materi sejarah itu sebenarnya harus kita serap baik-baik ya. Selain kita serap dalam otak, juga harus diserap dalam hati. Emang sih materi sejarah itu membosankan ya bagi banyak orang, bagi banyak siswa ya, termasuk saya dulu. Materi sejarah itu bikin ngantuk. Tapi di dalam sejarah itu dapat nilai-nilai. Kita bisa mendapatkan nilai moral serta iktibar pelajaran yang bisa meningkatkan iman serta ketakwaan kita. Seperti saja contoh sejarah kenabian, sejarah kerasulan, sejarah-sejarah sahabat-sahabat Nabi. Itu bisa memotivasi siswa tentunya. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu sebagai pendidikan akhlak. Ya, pendidikan. Kenapa kok pendidikan akhlak masuk dalam materi sejarah kebudayaan Islam? Ya karena dalam sejarah kebudayaan Islam itu sebagian tokoh-tokohnya, sebagian public figure-nya perlu kita mencontoh akhlak beliau, karena pelajaran sejarah itu menjadikan kita cerminan diri ya, cerminan diri agar tidak melakukan kesalahan fatal pada kehidupan selanjutnya gitu. Kemudian ada fungsi pembelajaran SKI. Apa sih fungsi pembelajaran SKI itu? Fungsi pembelajaran SKI itu ya sebagai fungsi pendidikan ya, edukatif, yaitu melalui sejarah itu peserta didik dapat menanamkan nilai tadi, prinsip hidup, nilai moral yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu sebagai fungsi keilmuan. Ya, peserta didik ini bisa mendapat ilmu, selain pengalaman juga bisa mendapat ilmu dari sejarah masa lalu, khususnya sejarah kebudayaan Islam ya. Dan fungsi keilmuan ini juga bisa menjadi bekal atau bisa menjadi dasar bagi peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya yang mengambil sejarah peradaban Islam kayak gitu. Kemudian fungsi selanjutnya sebagai fungsi transformasi dan informasi ya, karena sejarah itu jembatan penghubung antara zaman dahulu sama zaman sekarang. Karena bagaimanapun kita tidak bakal bisa melupakan sejarah dan tidak bisa hidup tanpa sejarah, karena
sejarah ini bisa mendukung perkembangan, khususnya perkembangan Islam pada dunia saat ini, pada zaman saat ini ya. Karena dengan adanya sejarah, contohnya saja kita bisa melihat kayak di museum-museum itu, oh ini adanya bukti-bukti sejarah, jadi kita kembangkan apa yang telah dilalui pada zaman dahulu. Mungkin itu tadi tujuan dan fungsi yang dapat saya jelaskan. Dari tujuan dan fungsi itu dapat kita simpulkan bahwa tujuan pembelajaran SKI itu bisa membuat kita peserta didik menjadikan contoh suri tauladan, membentuk watak dan karakter yang bisa kita ambil atau melalui iktibar sejarah zaman dulu. Kemudian fungsinya juga sebagai sumber informasi, transformasi, edukatif, dan sumber keilmuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu manfaat sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran komunitas melalui sejarah. Seseorang bisa merasakan bahwa dirinya adalah termasuk bagian dari masyarakat saat ini dan sebelumnya. Yang kedua, membangkitkan inspirasi. Dan yang ketiga, membiasakan berpikir konseptual. Meskipun sejarah penuh dengan nilai dan konsep-konsep sulit, sejarah selalu menghadirkan referensi kejadian historisnya yang melibatkan dimensi ruang dan waktu. Dan yang keempat, mendorong berpikir kritis. Yang kelima, meningkatkan penghargaan atas jasa masyarakat yang sebelumnya. Sejarah bisa mengingatkan seseorang bahwa kehidupan sekarang tidak bisa dinikmati tanpa perjuangan orang-orang sebelumnya. Selanjutnya, urgensi pembelajaran SKI. Urgensi pembelajaran SKI sangat penting bagi kita untuk melihat bagaimana cara pandang baru yang muncul dari ilmu pengetahuan, mengubah sikap kita tentang pendidikan. Pandangan ilmiah baru abad ke-20 yang beranggapan bahwa kenyataan ada dalam hubungan-hubungan dan bahwa suatu kesatuan dapat melebihi jumlah dari bagian-bagiannya, menyadarkan para pendidikan merasa perlu berpikir ulang tentang cara mengajar. Pembelajaran dan pengajaran kontekstual sebagai suatu sistem mengajar didasarkan pada pikiran bahwa makna muncul dari hubungan antara isi dan konteksnya. Konteks memberikan makna pada isi. Semakin banyak peserta didik menemukan keterkaitan dalam suatu konteks yang luas, semakin bermaknalah isinya bagi mereka. Di samping itu, sarana pelatihan dan pengembangan juga minim, serta rendahnya peran serta orang tua peserta didik untuk merealisasikan sebuah pembelajaran SKI yang sesuai dengan harapan. Maka salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Menurut Eleon B. John, terdapat 7 macam cara yang dapat ditempuh, yakni yang pertama, pengajaran berbasis problem. Yang kedua, menggunakan konteks yang beragam. Yang ketiga, kebinekaan siswa. Yang keempat, memberdayakan peserta didik untuk belajar mandiri. Dan yang kelima, belajar melalui kolaborasi. Dan yang keenam, menggunakan penilaian autentik. Dan yang terakhir, mengejar standar tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan poin yang G, yaitu penerapan strategi pembelajaran SKI. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa dapat mencapai hasil yang memuaskan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Penggunaan kombinasi strategi reading, grid, mapping secara bersamaan dapat menumbuhkan aktivitas belajar siswa di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah mengimplementasikan pembelajaran aktif melalui penggunaan strategi tersebut, melibatkan lebih banyak aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari pemateri kita pada pagi hari ini, itulah penjelasan dari pemateri kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu kita buka ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang belum mengerti dari penjelasan pemateri kita pada pagi hari ini, silahkan untuk bertanya.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripi Gustiana dengan NIM 1811210037. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 10 mengenai yang bagian E, yaitu urgensi pembelajaran SKI. Di sana mengatakan bahwa pembelajaran SKI hanya berfokus pada pengayaan pengetahuan atau kognitifnya saja, tetapi tidak berfokus pada pembentukan sikap dan pembiasaan atau efektif dan psikomotoriknya. Mengapa tidak ketiga-tiganya difokuskan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indah Widi Astuti dengan NIM 1811210113. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rifi Gustiana. Yang pertanyaannya adalah, mengapa pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam hanya mengacu kepada ranah kognitif saja? Mengapa tidak dengan 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik? Jawabannya adalah, sebenarnya di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kita harus mengarah atau mengacu kepada 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun, yang mengacu kepada ranah kognitif saja hanyalah materinya. Mengapa hanya materinya? Karena di dalam materi sejarah kebudayaan Islam hanya mengacu kepada teori-teori saja, sehingga pada ranah psikomotorik atau keterampilan dan ranah afektif atau sikap di situ kurang. Maka sebab itu kita sebagai guru diwajibkan atau dituntut untuk bisa menjadikan atau menghasilkan peserta didik yang mempunyai 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, selain peserta didik memiliki pengetahuan, namun peserta didik juga memiliki sikap dan keterampilan. Jadi, kesimpulannya, kalau pembelajaran sejarah kebudayaan Islam itu mengacu kepada 3 ranah, tetapi yang mengacu kepada ranah kognitif saja hanyalah materi, karena di dalam materinya itu hanya mengacu kepada teori-teori atau pengetahuan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lipiana, NIM 1811210124. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 10. Yang pertanyaannya, metode mana yang paling cocok untuk digunakan dalam pembelajaran aktif SKI di madrasah? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lipiana. Yang pertanyaannya, metode apakah yang cocok untuk pembelajaran SKI di madrasah? Baik, pembelajaran SKI di madrasah banyak metode yang dapat dilakukan. Di antaranya seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, tem online, concave map, role playing, atau yang masih banyak lagi. Tetapi di sini menurut kelompok kami yang paling tepat adalah metode ceramah dan diskusi. Karena kenapa? Karena dalam pembelajaran SKI sejarah kebudayaan Islam ini adalah seorang guru ini mewajibkan bahwasanya untuk muridnya itu berkontribusi penuh dan menyanggah pertanyaan-pertanyaan dari guru. Jadi di sini guru memberikan ceramah terlebih dahulu dan memberikan arahan-arahan tentang materi yang akan dibawakan. Kemudian murid ini diberi waktu untuk mencatat atau mengulas kembali apa yang telah dibicarakan oleh guru atau yang telah diceramahkan tadi, dan mereka berdiskusi dan akan mereka mengemukakan pendapat mereka setelah diadakan diskusi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Rindi, NIM 1811210065. Saya ingin bertanya kepada kelompok 10, bagaimana problematika pembelajaran aktif dalam pembelajaran SKI di madrasah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Raif. Di sini saya akan
menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Vika Rindi, yang mana pertanyaannya bagaimana problematika dalam membuat pembelajaran aktif pada mata pembelajaran SKI di madrasah. Oke, saya koreksi lagi ya, ini mungkin salah penempatannya. Apa problematika dalam membuat pembelajaran aktif dalam pembelajaran SKI di madrasah? Mungkin itu ya. Oke. Di sini ada dua ranah problematika dalam pembelajaran SKI, yaitu ada ranah kepada pendidik atau guru dan problematika pada peserta didik itu sendiri. Oke, kita bahas apa sih problematika guru dalam pembelajaran aktif di madrasah itu, khususnya mata pelajaran SKI. Ya, problematika guru dalam membuat pembelajaran aktif itu ada dua unsur ya, ada dua problematika, yaitu dilihat dari problematika eksternal dan internal ya, atau internal atau eksternal gitu ya. Yang mana problematika guru yang internal yaitu terletak pada kesulitan membuat program. Ada pemahaman, mungkin ya problematika pemahaman guru itu nggak semulus yang kita bayangkan ya. Ada guru yang kesulitan membuat program, ada yang kesulitan pemahaman, jadi itu biasa, itu problem umum yang dimiliki oleh guru. Kemudian ada perencanaan, pelaksanaan, penerapan, dan evaluasi sistem pembelajaran di sekolah. Itu kalau problematika internal gurunya ya. Karena semua program pemahaman, perencanaan, serta evaluasi itu memiliki ketingkatan kesulitan masing-masing yang harus dihadapi oleh guru. Kemudian problematika guru yang eksternal atau yang dari luar yaitu adanya kemajuan iptek ya. Kemajuan iptek itu ya informasi teknologi gitu ya, ilmu pengetahuan teknologi. Karena semakin berkembangnya zaman ini, guru yang sudah tua ya, guru yang sudah dari dulu itu kesulitan dalam iptek. Contohnya saja dalam membuat RPP atau RPS di komputer atau di tablet, itu kan perlu keahlian tersendiri gitu ya. Jadi guru kesulitan dalam kemajuan ipteknya. Terus adanya globalisasi informasi, yaitu tadi guru yang dahulu itu sulit mendapatkan informasi yang sebagian besar kita dapat dari online gitu. Kemudian adanya perubahan politik. Loh, kenapa kok politik berdampak kepada pembelajaran aktif di sekolah gitu, di madrasah? Iya, karena politik, apalagi politik di Indonesia ini ya, semakin pintar, semakin berkembangnya zaman ini, teknologi informasi yang didapat kepada peserta didik itu membuat salah satunya pembelajaran SK ini nggak aktif gitu. Jadi sulit guru itu menerapkan pembelajaran aktif. Kemudian adanya perubahan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat ya. Budaya serta kebiasaan sosial masyarakat kita itu sangat berdampak kepada peserta didik, apalagi guru. Jadi ya pintar-pintar guru aja bagaimana mengatasi problematika eksternal tersebut. Kemudian dilihat dari problematika peserta didik atau anak murid ya. Peserta didik ini ya dibilang cukup menonjol permasalahannya, yaitu anak didik atau murid itu sekarang sudah bukan nggak mau ya, sulit untuk menerima pelajaran sejarah ya, karena mengingat mata pelajaran sejarah itu mata pelajaran yang bikin ngantuk. Saya juga mengalami. Jadi ya problematika pembelajaran aktif itu ya itu tadi, dari anaknya yang malas belajar, yang sudah acuh tak acuh, pokoknya ya mendapat sorotan moral yang kurang baik gitu ya. Apalagi sekarang kan iptek sudah maju, dampak globalisasi yang semakin canggih membuat anak murid atau peserta didik itu sulit untuk mencapai pembelajaran aktif, khususnya di madrasah pada mata pelajaran SKI gitu ya. Ya intinya dapat disimpulkan bahwa problematika itu ada dua ranah, yaitu ranah guru dan murid, yang mana guru itu ada faktor
internal, hal eksternal, dan yang anak-anak itu pada sulitnya moral. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kita pada hari ini. Langsung saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh mama, iya, garis aku merah, saya